tidak lagi dilibatkan dalam hal-hal penting urusan keluarga. Bisa jadi ini pada akhirnya menyebabkan seseorang ini nekat mati rasa. Selamat menyaksikan, semoga bermanfaat dan dukung terus channel. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Kang Kumis. Pada kesempatan kali ini Kang Kumis kembali bersama sahabat semua, tentunya masih di channel Kang Kumis, channel yang selalu membahas seputar kehidupan rumah tangga, dari masalah percintaan hingga masalah perselingkuhan. Nah, pada kesempatan kali ini Kang Kumis ingin membahas mengenai beberapa hal ya yang menjadi penyebab istri mati rasa. Ini nggak ada salahnya para suami harus tahu ya. Jangan sampai sifat-sifat yang bisa menunjukkan sifat mati rasa pada pasangan kita ini sampai tumbuh ini, karena ini cukup berbahaya. Artinya untuk keharmonisan keluarga Kang Kumis dan keluarga sahabat semua tentunya ya, karena Kang Kumis juga selalu berharap kehidupannya tetap harmonis, kehidupan rumah tangganya ya. Dan juga Kang Kumis doakan untuk sahabat semua, saya yakin ketika banyak hal-hal ya, lakukanlah banyak hal, terutama hal-hal positif untuk membangun keharmonisan, karena banyak hal ya yang bisa menghambat keharmonisan. Kadang-kadang banyak hal yang di luar dugaan terjadi di tengah kehidupan rumah tangga kita, yang tentunya kita butuh solusi. Nah, sahabat, sebelum lanjut ke topik, silahkan sahabat semua subscribe, like, dan komen di channel Kang Kumis, agar sahabat semua tidak ketinggalan info dan juga kabar terbaru tentunya di channel Kang Kumis. Nah, lalu apa kira-kira yang menjadi penyebab istri pada akhirnya mati rasa terhadap suami? Ini kita akan bahas ya. Yang pertama biasanya adalah karena seorang istri sudah merasa terlalu banyak berkorban untuk si suami ya. Jadi merasa ya, sebetulnya di sini juga ketika sebagai seorang suami juga memang harus mungkin tentunya tahu diri. Karena ketika bicara tentang nafkah, ini istri tidak wajib loh mencari nafkah untuk suami. Tapi istri ketika memberikan atau membantu nafkah, ini namanya sedekah atau ibadah ya. Jadi di sini ketika sampai istri merasa sudah terlalu banyak pengorbanan yang diberikan pada suami, lalu kemudian biasanya hal yang membuat pada akhirnya ia nekat dan mati rasa, ini karena tidak adanya penghargaan dari pihak suami. Mohon maaf ya. Namun apapun atau sebesar apapun pengorbanan yang diberikan oleh pasangan, ketika pasangan merasa mendapatkan hal-hal yang ia inginkan, paling tidak ia dihargai, diorangkan, dihormati ya. Karena hormat kepada sesama ya, jangan karena kita merasa kita suami kita tidak perlu hormat sama istri, itu salah ya. Karena ketika bicara tentang egois, ini semua orang tentu punya rasa, saya kan suaminya, istri wajib taat. Biasanya hal-hal seperti itu ada dalam benak kita. Namun orang yang hebat adalah orang yang mampu menepis ego sendiri dan menghormati orang lain. Ini yang pertama yang harus dilakukan. Merasa banyak berkorban namun tidak dihargai biasanya, ini menjadi penyebab pada akhirnya istri mati rasa. Ini adalah hal yang pertama yang harus Anda ingat. Lalu kemudian yang kedua adalah merasa pasangan atau suami sudah berubah. Nah, kini kita akan kupas secara detail apa saja sih yang menyebabkan pada akhirnya seseorang ini berubah ya. Ini kita akan cari tahu sebetulnya penyebab timbulnya perubahan pada diri seseorang ya, setelah mungkin si pasangan atau si istri ini mati-matian membantu suami. Lalu kemudian ketika sedikit saja ada perubahan pada suami, suami ini tiba-tiba lupa dengan bantuan istri. Ini juga menjadi penyebab istri mati rasa ya. Wajar, karena keikhlasan seseorang ini ketika suami dan istri ini beda ya, jauh dibandingkan keikhlasannya dengan seorang ibu yang merawat anaknya, karena setitik pun ia tidak mengharapkan balasan ya. Ini bedanya cinta ibu kepada anak dan cinta seseorang terhadap pasangan. Ini juga harus dibedakan ya, jangan samakan itu ya. Lalu kira-kira apa yang membuat pasangan berubah? Yang pertama bisa jadi adalah lingkungan pekerjaan. Nah, lingkungan pekerjaan di sini mampu mempengaruhi seseorang pada akhirnya berubah pola pikirannya gitu ya. Ketika perubahan pola pikir ini justru membawa keharmonisan, ini jauh lebih baik. Namun ketika sebaliknya, ini yang tidak ingin terjadi tentunya. Lalu kemudian bisa jadi karena adanya perubahan jabatan seseorang. Ini sebetulnya universal ya, bisa terjadi pada istri, bisa terjadi pada suami. Ini yang pada akhirnya dengan mungkin jabatan yang dimiliki juga timbul perubahan, walaupun ini tidak semua.
Ada orang yang mungkin semakin tinggi jabatannya, ia semakin sadar bahwa itu hanyalah titipan sementara. Ya, namun tidak sedikit orang yang begitu naik jabatan lupa. Ya, bahkan dengan keluarga, pola pikirnya berubah. Ini bisa jadi. Ya, ada yang seperti itu. Walaupun itu juga tidak semua. Ya. Lalu yang berikutnya yang membuat seseorang berubah pola pikirnya. Ini bisa jadi karena adanya campur tangan orang lain, ya, orang lain atau orang yang masih dalam lingkaran keluarga. Misalnya orang tua, adik, kakak yang selalu ingin tahu dengan urusan rumah tangga yang sedang Anda jalani berdua. Ini juga memiliki pengaruh yang cukup. Ya, bisa juga pengaruh-pengaruh negatif. Namun di sini ketika ada orang-orang di situ tentunya, maka karena mungkin banyak ya orang yang memang satu rumah, tapi di situ bukan hanya suami istri, tapi juga mungkin ada orang tua, ada adik ipar, ada kakak. Ya, silahkan memberikan hal-hal atau sumbangan pemikiran ketika sedang ada masalah. Namun berilah pemikiran-pemikiran yang jernih, yang pada akhirnya ketika ada masalah justru bisa cepat selesai dengan baik. Artinya jangan memberikan kompor, ya, yang ketika sudah meledak ya diem. Ini, ya, ini berilah nasihat-nasihat yang baik. Ya, minta agar semua permasalahan yang ada di tengah kehidupan rumah tangga ini diselesaikan secepatnya. Ya, secepatnya. Jangan pakai tunggu lagi. Ini adalah beberapa penyebab perubahan pada seseorang. Walaupun mungkin si pasangan ini sudah merasa dirinya adalah sudah berkorban sangat banyak untuk pasangan atau suami tercinta. Ini juga kita harus pahami. Jadi ada beberapa faktor yang menyebabkan seseorang berubah. Kadang-kadang ketika sudah lupa ini orang sedikit memahami dari mana asal muasal bisa seperti ini. Ya. Jadi seakan-akan semua yang hadir di situ, semua yang terjadi di situ, rezeki, jabatan, ini atas terjadi dengan sendirinya tanpa ada campur tangan Tuhan. Bisa jadi ketika sudah lupa, orang ada yang merasa seperti itu. Ya. Ketika sudah lupa. Lalu yang ketiga, poin ketiga, seseorang merasa bahwa dirinya sudah diperlakukan tidak adil. Ya, bisa jadi karena mungkin seorang suami terlalu memikirkan pihak-pihak lain tanpa izin dengan istrinya. Bisa jadi merasa diperlakukan tidak adil karena istri merasa tidak lagi dilibatkan dalam hal-hal penting urusan keluarga. Bisa jadi ini pada akhirnya menyebabkan seseorang ini nekat mati rasa. Jadi masa bodoh. Nah, akhirnya orang itu mencari kehidupan rasa sendiri dengan caranya sendiri. Lalu kemudian yang keempat, ia merasa dikhianati. Ya, merasa dikhianati, merasa dibohongi dengan apa yang sudah ia berikan pada pasangan. Pada akhirnya kepercayaan ini sudah tidak lagi ada terhadap pasangan. Sudah tidak mau memberikan satu amanah kepada pasangan dalam bentuk apapun karena merasa dirinya sudah dibohongi selama ini. Ini adalah merupakan mati rasa, ini adalah bentuk protes rasa kecewa yang memang tidak ada selesainya. Artinya sebelumnya tidak ada usaha untuk penyelesaian. Ya, dianggap masalah ini semuanya remeh. Permasalahannya itu. Lalu bisa jadi yang kelima, ini terlalu sering terjadi selisih paham dengan mertua. Nah, sudah saya katakan tadi, boleh saja, bahkan mungkin ketika semakin banyak yang tinggal di rumah itu, lalu masing-masing kepala memiliki pemikiran-pemikiran jenius, saya rasa akan semakin ringan beban yang harus ditanggung. Ya, namun ketika justru yang hadir di situ menambah masalah, bukan berarti di sini, mohon maaf, bukan berarti sebagai seorang anak tidak mau diikuti oleh orang tua istri, bukan itu maksudnya. Tapi ketika seorang tua ingin hadir di situ, maka hadirlah sebagai orang tua yang bijak. Walaupun ini sebetulnya sulit, karena kadang hati seseorang ini suatu saat ada saja saat-saat memiliki keberpihakan dalam hati manusia. Ini wajar karena Tuhan adalah yang berhak sepenuhnya membolak-balikan hati hambanya. Ini sudah rumus ya. Namun saya yakin sahabat semua, dengan siapapun sahabat hidup serumah, saya yakin sahabat semua bisa bijak dalam setiap mengambil keputusan, dan mudah-mudahan ini bermanfaat buat sahabat semua. Dan akhir kata, salam harmonis bersama Kang Kubis. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.